Oke. Yang baru masuk boleh langsung hidupkan kameranya. Salah. Oke. Oke, Ibu Pelayar sudah lihat atau belum? Sudah. Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Kalau Ya, yang belum, silakan Agio ke toilet. Ibu, kalau yang belum berarti DP jaringan, noh. Masih sementara di jalan itu. Oke. Ya, hari ini kita mau lanjutkan lagi pelajaran tematik kita. Ya, semua anak-anak duduk yang rapi. Sudah siapkan buku tema 2? Sudah siap? Sudah. Nah, ada yang belum? Ada yang belum kasih siap? Ada yang kasih mati kamera ini. Oke deh, sudah ya. Ibu percaya anak-anak so siapkan itu buku tema 2. Ya, supaya kita orang boleh belajar baik-baik ini hari. Oke, kita mau belajar tentang sumber daya alam. Ya, kita lanjutkan orang materi di kemarin hari. Ya, oke, kita belajar tentang sumber daya alam. Ya, nah kita mau lanjutkan, tapi sebelumnya Ibu Devi mau ajak kalian untuk review kembali. Ingat kembali, kemarin orang so belajar apa. Ya, oke. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Oke, masih ingat enggak? Tanaman dan hewan, Bu. Oke, contohnya Tumbuhan, ada. hewan. Oke, Tanaman dan very hewan. Contohnya ada tanaman atau tumbuhan dan juga hewan. Nah, kira-kira itu kan contohnya. Nah, DP pengertian apa? DP arti. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ada yang tahu DP arti? Itu yang bisa diperbarui. Itu DP mau cepat, Ibu. DP ada ulang. Oke, very good ya. DP sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu artinya adalah ketika sumber daya alam itu habis di tunggu, ada yang masak di ibu rumah ini. DP cabai kuat sekali. Oke. Oke, maaf ya. Sakit di hidung. Oke. Ya, Ibu Devi ulang. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu seperti yang sudah Agio bilang tadi ya. Kalau sumber daya alamnya habis ya, dia akan cepat diperbaharui ya. Dia cepat kalau mau ada lagi begitu. Ya, atau bisa juga disebut nih. Ya, Ibu Devi tampilkan di sini. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang memiliki ketersediaan secara terus-menerus ya. Ini Ibu Devi typo ya. Harusnya dapat dikelola untuk diperbanyak jumlahnya. Begitu. Jadi dia meskipun habis ya, dia cepat mau tumbuh lagi, begitu cepat mau ada lagi ya. Terus-terusan ada. Kalau misalnya anak-anak perhatikan tanaman ya atau tumbuhan yang ada di sekitar kalian, itu ndak mau habis ya karena dia termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya. Waktu untuk tumbuhnya itu cepat, waktu untuk adanya lagi itu cepat begitu ya. Oke, sampai di sini anak-anak sudah paham? Paham. Sudah. Paham? Oke. Ya, kalau ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, berarti satunya lagi apa? DP sebaliknya. DP sebaliknya apa itu? Yang tidak bisa diperbaharui. Ya, very good. Sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Contohnya seperti apa yang kemarin sudah kita bahas?
Batu minyak bara, minyak bumi, gitu ya. Atau masih banyak lagi yang lainnya, ya. Nah, itu tadi contohnya. Kong DP arti apa? DP pengertian. Siapa yang masih ingat? Iya, kalau habis Ibu enggak mesti beribu-ribuan tahun baru ada ulang. Oke, dia kalau habis butuh waktu yang sangat lama, ya mungkin ratusan tahun, ribuan tahun seperti itu. Ya sangat lama, gitu ya. Jadi dia butuh waktu yang lama untuk memperbaharui sumber daya alam itu. Ya, atau bisa juga dibilang sumber daya alam yang memiliki jumlah yang terbatas, ya, yang tidak terus-terusan ada, ya, ada mungkin, tapi butuh waktu yang sangat lama, gitu, untuk diperbaharui kembali, ya. Jadi itu DP beda, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, ya. Kalau dapat diperbaharui, dia terus-terus mau ada, ya. DP pertumbuhan cepat, ya, memperbaharuinya kalau mau ada lagi itu cepat, ya. Tapi kalau yang tidak dapat diperbaharui itu butuh waktu yang sangat lama untuk memperbaharuinya, ya, gitu. Dan jumlahnya juga sangat terbatas. Oke, jelas ya sampai di sini? So tahu DP beda? Jelas. Tadi Ibu Ya, oke, very good. Nah, sekarang torang mau belajar lanjut lagi. Ya, torang so tahu mana sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan yang tidak bisa diperbaharui. Nah, kira-kira apa sih DP manfaat itu sumber daya alam? Ya, nah sekarang torang mau belajar ini. Jadi nanti di akhir pembelajaran, ya, di akhir sesi tematik ini, Ibu harap anak-anak, ya, 33 siswa di kelas 4A ini bisa menyebutkan manfaat sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Ya, sumber daya alam di sekitar kita itu kira-kira bisa untuk apa saja, seperti itu, ya. Oke, yuk kita belajar sama-sama. Nah, di Indonesia ini ya waktu lalu torang kan so belajar toh di pulau-pulau, ya. Ada 5 pulau besar Indonesia. Ada Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga yang terakhir Papua. Ya, dari 5 pulau besar Indonesia saja sumber daya alamnya sudah sangat banyak, ya. Jadi itu dapat diartikan bahwa Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alamnya, ya, mulai dari tanamannya, ya, atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, ya. Ada juga mungkin hewan-hewan seperti itu yang sangat beragam. Nah, selanjutnya masyarakat yang ada di perkotaan banyak memanfaatkan sumber daya alam dalam bidang industri atau pabrik, ya. Nah, kalau di desa-desa mungkin masih banyak ya yang berkebun, yang langsung ambil DP hasil panennya langsung dimakan begitu ya. Nah, tapi kalau di perkotaan, kalau misalnya anak-anak dengar berita-berita begitu di Jakarta atau di kota-kota besar yang lainnya, di sana jarang sekali ada kebun begitu ya. Nah, maka dari itu mereka masyarakat kota-kota itu, perkotaan, ya, mereka memanfaatkan sumber daya alam di bidang pabrik, ya. Contohnya apa? Logam, besi, ya, itu mereka pakai untuk kebutuhan pabrik mereka, ya. Ya, jadi dimanapun kita berada, oke, ada iklan. Ya, dimanapun kita berada, ya, dimanapun kita tinggal, itu pasti ada yang namanya sumber daya alam, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini nih yang Ibu Devi bilang, kalau masyarakat di desa, di pedesaan, itu memanfaatkan sumber daya alam di bidang pertanian dan juga peternakan.
Karena di pedesaan itu masih banyak orang-orang yang bertani, ya, yang berternak, ya, punya hewan peliharaan, ayam, kambing, bebek, sapi, misalnya. Ya, mereka sangat dekat sekali dengan sumber daya alam, begitu. Ya, kalau yang di kota-kota mungkin hanya DP pemakaiannya saja, begitu. Ya, kalau diambil dari pedesaan, lalu sumber daya alam yang ada di desa dikirimkan di kota, lalu bisa digunakan oleh masyarakat perkotaan. Ya, jadi banyak sekali nih sumber daya alam yang ada di Indonesia, ya. Oke. Nah, ini dia pemanfaatan tumbuhan. Ya. Masyarakat Indonesia itu memiliki banyak sumber daya alam, ya, dari tumbuhan yang dapat dimanfaatkan melalui hasil pertanian, perkebunan industri, dan juga pabrik. Ya, kemarin orang belajar tuh, misalnya domba. Siapa yang masih ingat? Domba itu, tumbuhan dulu. Kelapa sawit, yang waktu lalu anak-anak sudah tuliskan. Apa manfaat dari kelapa sawit? Bisa dijadikan minyak bumi. Minyak goreng. Minyak goreng apa minyak bumi? Minyak goreng. Minyak goreng, ya. Iya, minyak goreng, bukan minyak bumi, ya. Kalau minyak bumi itu adanya di dalam bumi kita. Kalau minyak goreng itu bisa dapat dari kelapa sawit. Ya, very good, ya. Kelapa sawit bisa orang gunakan untuk membuat minyak goreng, ya, supaya bisa belajar masak, begitu ya, bisa untuk buat makanan, begitu ya, atau pabrik, ya, sumber daya alam yang digunakan pabrik, misalnya kalau domba itu biasanya dimanfaatnya untuk apa tuh? Selain dagingnya untuk dimakan, DP kulit untuk apa? DP bulu. Dibuat bulu. Boleh kain. Susunya Ibu. Susunya untuk menjaga daya tahan tubuh. Oke, very good ya. Banyak sekali dia punya manfaat juga ya. Dagingnya bisa orang konsumsi ya, atau tadi yang Agio bilang ya, susunya bisa untuk kekebalan daya tubuh ya. Bahkan kulitnya juga bisa orang gunakan ya. Bisa dipakai untuk mantel ya, pakai untuk kalau cewek-cewek begitu ya, pakai shawl yang dari bulu-bulu begitu ya. Nah, itu diolah di pabrik ya, sampai jadi bahan yang bisa orang gunakan ya. Atau kemarin ular ya, ular itu kulitnya bisa dijadikan untuk sepatu ya, atau ada yang apa namanya, untuk tas ya, dari kulit ular seperti itu ya. Itu sudah diolah menjadi bahan ya, diolahnya di pabrik. Ayo, siapa ini bacet apa ini? Dapat lihat di Ibu PHP ini. Ibu, kalau shawl Ibu pernah terbuat dari domba pekulis. Iya, nanti diolah-olah begitu. DP bulu-bulu itu, Dang. Kan biasanya domba itu dirawat DP bulu, ya. Nah, biasanya kalau peternak domba itu suka cukur. Kalau memang peternak domba yang untuk industri begitu ya, untuk dikasih ke pabrik-pabrik, DP bulu itu suka dipotong ya. Anak-anak pernah nonton Shaun the Sheep? Pernah. Nah, biasanya DP pemilik suka cukur-cukur DP bulu tuh. Iya. Nah, itu ya, bulu-bulunya itu dipotong begitu ya. Dibersihkan. Iya, bukan. Jadi bulu itu dipotong ya, selain untuk kesehatan si dombanya juga ya, supaya tidak banyak tuku-tuku ya, itu juga bisa dimanfaatkan, nanti diolah ya di pabrik begitu, dijadikan shawl begitu. Ya, itu sudah ada DP cara pembuatannya gitu. Oke, sampai di sini boleh mengikuti? Boleh. Oke, boleh ya.
Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang torang mau lihat nih pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Ya, nah anak-anak tahu ini gambar apa? Tahu. Gambar apa ini? Tanaman. Tanaman apa? Dong. Wortel. Ibu Ini Singkong. Ibu. ubi. Oke, singkong. Iya, ini tanaman singkong. Ya, ada yang belum pernah lihat tanaman singkong? Ya, saya. Ada? Ada di Ibu P rumah di Lampung sana P banyak sekali ya. Oke ya. Jadi ini adalah tanaman singkong begitu ya. Jadi di apa namanya ya? Buahnya singkongnya itu tumbuhnya di bawah. Ya, ini termasuk umbi-umbian kalau anak-anak pernah belajar. Ya, di kelas berapa ya? Kelas 3 kalau enggak salah ya. Itu termasuk dalam umbi-umbian ya, dia di bawah sama seperti wortel. Ya, wortel kalau tumbuh wortel kan di bawah, toh di atas cuma DP daun-daun saja. Ya. Nah, ini juga termasuk itu. Ya, singkong. Jadi nanti di DP bawah ini juga akarnya begitu, akar singkong, tapi ini bisa dimakan sama kita. Ya. Nah, singkong ini apa sih kegunaannya atau apa sih manfaatnya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada yang bisa sebutkan? boleh buat keripik. Boleh buat keripik. Sebagai makanan nasi. Ya. Oh, dia kan ada wortel ya. Bisa Oke, dikonsumsi. Ya, DP singkong boleh mau jadi keripik. Oke, kalau DP daun boleh mau jadi apa? Sayur. Jadi sayur. Siapa yang pernah makan sayur daun singkong? Enggak, Ibu. Enggak. Enggak suka sayur. Ya, biasanya daun singkong, DP yang atas-atas itu yang daun yang masih muda, biasanya dipetik untuk dijadikan bahan makanan, ya, untuk sayur. Kalau misalkan enggak ada nasi, boleh ganti pakai itu. Iya, kalau misalnya nyanda ada nasi, bisa digantikan makan singkong, ya, karena DAP karbohidrat itu sama. Ya, jadi kalau misalnya anak-anak, kayak benar yang kata Abigail ya, kalau torang makan singkong, biasanya itu langsung kenyang. Torang perut langsung full, ya. Kenapa? Karena itu sama dengan nasi. Boleh makan itu kalau nggak pakai nasi. Ya, oke, yuk kita lanjutkan. Ya, singkong. Ya, tumbuhan singkong ini dapat diolah menjadi makanan ya, seperti yang anak-anak sebutkan tadi. Boleh mau jadi keripik, boleh mau jadi sayur, boleh mau jadi makanan yang lain begitu. Ya. Nah, masyarakat Indonesia itu juga menggunakan singkong itu sebagai sumber mata pencaharian mereka. Ya, biasanya singkong ini masyarakat jual begitu ya, dijual di pasar. Ya, ini bisa jadi dijual lalu bisa memenuhi kebutuhan mereka, ya. Nah, mulai dari petani, ya, industri rumahan dan juga pabrik itu mengolah singkong. Ya, ini komentar apa di Teams? Yuk, dengarkan dulu Ibu Devi penjelasan. Ya, Matthew ya. Oke. Jadi di petani, ya petani, industri rumahan, juga pabrik itu mengolah singkong sebagai makanan yang enak dan dapat dijual. Ya, maksudnya gimana? Kalau petani itu biasanya langsung jual DP singkong yang masih mentah, yang baru dicabut, ya, baru dicabut dorang jual. Gitu ya. Jualnya kemana? Bisa dijual ke pasar, ya, bisa dijual
di rumah-rumah yang suka baking keripik-keripik begitu misalnya, ya. Ibu Petante juga termasuk industri rumahan, contoh industri rumahan begitu ya. Dia punya usaha untuk jual keripik-keripik singkong begitu. Ya, dia baking sendiri, kong dijual sendiri. Tuh, atau di pabrik ya. Contohnya pabrik singkong itu apa? Misalnya, anak-anak pernah beli Kitela atau Lay's? Pernah. Ibu ya. Kentang. Iya. Itu 1 tahun karena bamijin. Iya. Nah, biasanya petani-petani singkong juga dimasukkan ke pabrik begitu ya, DP singkong ya, seperti yang Matthew bilang. Ya, dijual ke pabrik supaya pabrik-pabrik itu bisa mengolah singkong dengan baik. Ibu PK. Kenapa? Apa ini? Ya, ya banyak sekali ya dia punya contoh ini pemanfaatan singkong. Ya bisa langsung dijual, bisa diolah di rumahan gitu ya, atau dijual ke pabrik lalu diolah menjadi makanan atau menjadi apapun itu. Ya tepung bisa. Ya di Ibu P rumah juga dekat pabrik ini, ya pabrik singkong. Iya. Dia buat tepung, lalu buat yang lainnya juga ya. Nah, nih Ibu Devi mau tunjukkan beberapa olahan makanan dari singkong ya. Jangan lapar nih tapi. Oke. Yang pertama, contoh olahan makanan dari singkong. Oke, ada yang tahu ini apa namanya? Sayur. Bukan sayur, ini cemilan. Kue, ya ini cookies. Ya, cookies. Nah, DP 6 bukan donat. Ya, donat bukan dari singkong. Ya. Nah, ini DP nama apa? Cookies. Getuk. Iya, mungkin di sini jarang ada ya. Ini DP cara baking singkong, ya singkong rebus tapi nih. Singkong yang sudah direbus, kong ditumbuk sampai halus. Ya, ditumbuk sampai halus. Orang pakai kamera. Iya. Nah, getuk ini singkong rebus, kong ditumbuk sampai halus. Kong nanti kalau sudah boleh dikasih pewarna makanan, ya boleh jadi warna merah, boleh jadi warna hijau, kuning, dan lain sebagainya. Kong nanti dibentuk-bentuk begitu, atau biasanya dicampur dengan gula merah. Ya, nanti boleh mau jadi makanan. Ya, kong DP atas nanti taruh kelapa, parutan kelapa. Nah, itu enak sekali. Lapar. Nah, hati-hati ini, semua lapar ini anak-anak. Lalu yang kedua. Nah, ini juga termasuk olahan singkong. Apa ini? Mana ada Bu itu? Ada Ibe. Mana ada Bu itu? Panada, bukan panada. Panada. Isi. Panada. Iya, dia rupa panada, bukan panada. Apa DP nama di situ? Combro. Jadi, iya, jadi ini singkong mentah ya yang sudah dikupas, singkong mentah lalu diparut begitu. Ya. Singkongnya diparut lalu dijadikan makanan seperti ini. DP dalam itu boleh tempe begitu ya. Pokoknya tumis-tumis yang sudah dimasak begitu. Lapar Ibu. Lapar Ibu, lapar ya. Bahas-bahas makanan, Kang. Ya, oke. Lalu yang selanjutnya, ini anak-anak pasti tahu ini apa. Apa ini? Apa ini? Kitela Bu. Kitela. Ya. Ya, ini merupakan contoh juga ya, kitela, keripik singkong. Ya, kalian bisa temui ini di mana-mana. Ya, di Grand banyak atau
Kalau kalian punya mama atau papa pernah buat ini, pernah buat keripik singkong, ya ini enak sekali. Iya, kata Matthew ini Kitela. Iya, oke. Jadi ini adalah bukan salah satu, beberapa contoh ya. Beberapa contoh olahan makanan dari singkong. Ya, ternyata singkong itu boleh dimanfaatkan banyak sekali. Ya, boleh untuk cemilan begini, cookies-cookies ya. Atau jadikan sayur. Ya, daunnya diolah, ditumis atau disayur apa begitu. Ya, sampai di sini jelas. Ada yang mau ditanyakan? Wah ya Ibu DP sayur. Itu yang pagi. Ya, Oke, ini juga yang sekali. harus anak-anak ketahui ya, tidak semua singkong itu bisa dimakan ya, apalagi ada yang namanya singkong makan, ada juga yang namanya singkong racun. Ya, kalau singkong racun itu dia tidak bisa dimakan, ya namanya saja racun begitu, ya. Oke, jadi mesti betul-betul pilih. Gitu. Oke, selanjutnya Singkong rancur untuk apa ditanam kalau racun? Ya, kalau racun itu ada juga DP fungsi. Ya, tapi bukan untuk olahan makanan. Yang lainnya. Fungsi mematikan. Iya. Oke, selanjutnya. Apa ini? Suara DP tulisan ini. Jagung. Jagung, ya. Atau biasa di sini disebut apa? Milu. Milu. Ya, milu. Jagung. Boleh bikin Nah. snack. Ya, ini juga banyak sekali DP manfaat. Boleh baking snack, ya tadi ada yang sebutkan juga popcorn. Ya, banyak sekali. Nah, jagung juga sama seperti singkong ya. Dia dapat dijadikan bahan makanan. Popcorn bioskop kata Matthew. Ya, masyarakat Indonesia ini mengolah jagung sebagai makanan dan juga mata pencaharian. Ya, sama begitu dengan sumber daya yang lainnya juga bisa dijual ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kong tuh orang nanti dapat uang begitu ya untuk hidup. Ya. Nah, petani atau industri rumahan dan juga pabrik ini mengolah makanan ya, mengolah jagung ini menjadi makanan dan dapat dijual. Ya, biasanya kalau misalnya anak-anak pergi ke supermarket begitu ya, lihat popcorn, ya ada yang sudah jadi popcorn kemasan atau popcorn yang mesti torang masak sendiri. Ya, atau yang lainnya lagi ya jajan-jajanan ya yang terbuat dari jagung itu juga banyak. Nah, oke, sekarang orang mau lihat nih contoh olahan makanan sebelum Ibu Devi tampilkan. Ibu, Ya. tapi mama aja bikin sup jagung sekarang. Oh ya, mamanya buat sup jagung ya bisa juga. Lalu contoh yang lainnya apa nih? Makanan yang terbuat dari jagung. Ayo selain sup jagung. Apa? Jagung bakar. Oke. Ada lagi? Nasi jagung. Nasi jagung. Perkedel. Oke. Perkedel milu. Ya. Milu. Ya. Banyak sekali ya. Oke, satu-satu orang lihat, tapi Ibu Devi yang tampilkan semua ini. Oke, apa ini? Popcorn. Ya, popcorn. Ya, popcorn ini dari jagung ya. Kalau misalnya anak-anak beli begitu ya. Kalau mau menonton di bioskop, biasanya DP teman ini nih, makan popcorn. Ya, atau kalau sekarang pandeminya ndak boleh pergi ke bioskop, beli DP jagung yang masih mentah begitu di supermarket, kong baking sendiri. Iya, di Indomaret banyak. Ya. Boleh baking sendiri, boleh langsung beli di supermarket. Ya. Oke, ada juga ini nih. Siapa yang tahu ini? So, ada DP gambar? Belum.
Belum, Ibu. Belum? belum. Ya, so ada lampu merah ini jadi macet. Oke, Ibu Devi lanjutkan saja ya. Jagung juga bisa jadi sayuran ya, jadi torang makanan begitu, ditumis. Siapa yang pernah makan tumis jagung? Saya. Ya, boleh. Ya, ini sama dengan singkong ya. Kalau misalnya torang makan jagung, biasanya torang akan cepat kenyang. Ya, kalau so makan jagung banyak-banyak, sudah nggak mampu lagi mau makan nasi. Ya, oke. Selanjutnya juga bisa dijadikan sup jagung ya, seperti yang siapa tadi udah sebutkan DP Mama, baking sup jagung. Ya, apalagi kalau dimakan pas dingin gitu kan. Pas ujang-ujang kok makan sup jagung, aduh itu enak sekali. Nah, lalu yang terakhir, siapa yang pernah makan ini? Jasuke. Iya, anak-anak tahu jasuke? Enggak tahu. Baru tahu. Biasanya di sekolah banyak nih, di kantin sekolah. Anak-anak udah pernah beli. Wah, Ibu, kita tahu waktu iya. jagung taruh kusuk keju. Jasuke itu singkatan. Tata boga. Ya, kalau tata boga. Kalau waktu lalu kelas 2, ya waktu anak-anak kelas 2 atau kelas 3 semester 1 pernah belajar tata boga, yang ikut tata boga pernah ini baking jasuke. Jasuke itu singkatan. Ya, jagung, susu, keju. Kita. Siapa yang suka ini? Jasuke. Banyak ya, Ibu Evile suka sekali dengan jasuke. Ya, manis-manis, asin-asin, enak. Jadi baking. Iya. Di grand. Ya, di Grand banyak ya. Boleh mau baking sendiri, Le, Kang. Iya, Ibu. Iya. Ibu. Oke deh, kalau begitu kita lanjut. So, mau lapar ini torang nanti. Oke, yuk. Sekarang anak-anak coba buka buku tematik tema 2. Buku paket tema 2. Buka halaman, ya silakan Denzel. Buka halaman berapa tuh? 55. 4 apa, Bu? Nah, buku tematik. Oke. Di siapa ini? Edward. Halaman berapa? Buku tematik tema 2 halaman 55. Sudah, Oh, belum keluar ya DP layar ya? Sudah. Keluar. Bu, keluar. Oh, sudah keluar. Tinggal di Wailat. Oh, data tinggal DP buku. Oke, yang nyandak punya buku boleh minta satu teman untuk foto akang tuh halaman 55 dengan halaman 56. Kong kirim di grup. Yuk, siapa yang mau bawa foto akang? Apa? Foto halaman 55 dengan 56. Kong kirim di grup supaya teman-teman yang nyanda ada buku boleh mau baca. Oke, Ibu. Oke. Sudah? Nah, oke. Ibu Devi kasih waktu untuk kalian membaca dari halaman 55 sampai dengan 56. Ya. Semua dibaca. Oke, thank you Raisa. Ya, yang nyanda ada buku boleh lihat di grup orang tua. Ya. Raisa so kirim akang itu teks. Thank you Raisa. Oke. Welcome. Oke, Morena juga sudah kirimkan ya. Thank you Morena. Ya, kenapa? Itu yang 55 ya, Bu?
cuma mau baca yang tahu ke kamu atau dari saat sedang belajar itu? Saat sedang belajar. Dari atas Oh. ya. Yang ayo membaca. Yuk. Silakan anak-anak baca dulu di dalam hati masing-masing. Mikrofonnya di mute ya. Oke, Ratu ada angkat tangan, ada yang mau ditanya? Enggak, Ibu tuh tadi tuh apa tuh makanan-makanan itu Ibu udah tanya. Oh, oke. Itu Ratu angkat tangan. Oke deh, yuk. Anak-anak baca sekarang halaman 55 sampai 56. Oke, Kirie, silakan ke toilet. Ibu ketemu tuh jadi panjang. Kenapa? Tapi tadi Ibu data lebar, data panjang. Oh, Jiro sudah. Oke. Yang sudah baca tunggu ya. Tunggu teman-teman yang belum baca. Kamu ngajar? Lagi ngajar, Kak. Kak Ferry, mau reschedule kapan? Jumat. Jumat kapan? Sore. Jumat sore. Jam berapa kata Kak? Kapan kamu bisa? Oke, kapan aku bisa? Jam berapa deh? Dispidis tuh. Habis PD kata? Bu, sudah. Oke, very good. Kenapa di Bu, reschedule? kunyit itu Ibu jam makan atau? Iya, kunyit dimakan. Obat le kata Ibu. Bu, sudah. Oke. Bu, kita 5-6 temu baca Ibu. Oke. Perasa enggak enak. Rasanya enggak enak. So pernah makan kunyit? Sudah Ibu aneh, asam minum. Enak. Enak. Asam pahit. Mbak asam-asam Ibu. Asam-asam. Mau pahit-pahit le. Para obat kata Ibu. Betul. Ayo, Ada sudah? sama dek sayur no Ibu. Minum. Yang muntah Ibu.